Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka baru yaitu anggota Komisi 5 DPR Andi Taufantiro dari fraksi PAN. Andi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap korupsi pembangunan sarana infrastruktur di Kementerian PUPR. Kasus ini merupakan pusaran dari suap kasus Damayanti Wisnu Putranti. Oke, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyu Andriati menjelaskan penetapan korupsi penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR. Dan Andi diduga menerima suap terkait dengan proyek pembangunan Jalan Maluku di bawah Kementerian PUPR. Andi diduga menerima suap dari Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir selaku pelaksana proyek pembangunan jalan di Maluku dan juga Maluku Utara. Abdul Khoir sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus yang sama. Selain Andi Taufantiro, KPK juga telah menetapkan tersangka yaitu dua anggota Komisi 5 DPR. Mereka adalah Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lagi dua orang tersangka. Mereka adalah ATP, ini adalah anggota DPR RI pada Komisi 5 DPR RI periode 2014-2019. Dan yang kedua adalah AHM. Dia adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN 9 Maluku dan Maluku Utara. KPK hari ini melanjutkan pemeriksaan pejabat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 9 Maluku dan juga Maluku Utara terkait dengan kasus suap proyek jalan lintas Pulau Seram Maluku di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku. Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR yang diperiksa KPK hari ini adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Maluku dan Maluku Utara yaitu Amran Mustari. Amran sendiri telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap Damayanti. Pemeriksaan berlangsung di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku di Jalan Jenderal Sudirman Tantui, Ambon. Dan ini merupakan hari kedua KPK memeriksa sejumlah pejabat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Maluku dan juga Maluku Utara di Makobrimob Polda Maluku. Sebelumnya, tim penyidik KPK juga menggeledah ruang kerja Amran Mustari di kawasan perumahan elit di Lateri, Ambon. Pemirsa, kasus suap dari Damayanti Wisnu Putranti menyeret tersangka baru yang merupakan anggota Komisi 5 DPR RI dan juga pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kini jumlah tersangka kasus suap proyek jalan di Ambon, Maluku ini menjadi 7 orang. Andi Taufantiro, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PAN, dan Amran Mustari, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 9 di Maluku, baru saja menyandang status tersangka dari KPK. KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Budi Supriyanto, anggota Komisi 5 DPR RI fraksi Golkar, Julia Prasetyarini dan Desi A. Edwin selaku kurir suap, dan Abdul Khoir, Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama. Para tersangka ini dinyatakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 KUHP, serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Kasus ini bermula dari ditangkapnya Damayanti hari Rabu malam tanggal 13 Januari 2016 di Jalan Jo, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejak penangkapan ini, KPK menelusuri kasus suap ini dan jumlah tersangka terus bertambah. Kasus suap Damayanti ini dikaitkan juga dengan kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI ke Maluku tanggal 6 hingga 9 Agustus 2015 yang dipimpin Ketua Komisi 5 Farijemi Francis dan wakilnya Michael Watimena. Selanjutnya, Komisi 5 mengusulkan 24 proyek senilai 1,4 triliun rupiah dari plot dana aspirasi APBN 2016 ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR agar dialokasikan di Maluku.
Damayanti sendiri belakangan mengajukan diri sebagai justice kolaborator yang bersedia mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Informasinya, banyak di antara anggota Komisi 5 yang menerima aliran dana suap yang jumlahnya mencapai 4 hingga 15 miliar rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, dua rekan dari Damayanti Wisnu Putranti yaitu Julia dan Desi bersaksi untuk terdakwa Abdul Qoir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Julia dan Desi mengaku mendapatkan jatah dari dana aspirasi yang dimiliki oleh Damayanti. Dan dalam persidangan, Desi menyebutkan ia dan rekannya Julia Prasetyarini menerima jatah masing-masing 1% dari dana aspirasi yang dimiliki oleh Damayanti dengan nilai total 41 miliar rupiah. Desi dan Julia masing-masing mendapatkan $41.150 Singapura atau sekitar 400 juta rupiah. Desi juga menyebut ia berkali-kali bertemu dengan terdakwa Abdul Qoir bersama dengan Damayanti dan juga Amran Mustari, Kepala BPJN Wilayah 9 yang meliputi Maluku dan juga Maluku Utara, untuk kemudian membahas proyek jalan yang akan digarap oleh terdakwa Abdul Qoir. 4 saksi lain yang hadir yakni Oktoveri selaku PNS di BPJN Maluku, M. Iqbal, Carlos dan juga Mukhtar Heri. JPU juga menjadwalkan untuk menghadirkan anggota Komisi 5 yaitu Muza Zainuddin, namun Musa tidak hadir. Si Damayanti berapa jumlahnya? Bentar yang mulia ya, bentar. Mikir dulu. Kemarin tuh mau ngapain? Kemarin pembicaraan itu berkisar, yang saya dengar yang mulia itu membicarakan masalah 6%. Tapi kemudian Damayanti sempat bertanya bagaimana dengan anak-anak ini. Akhirnya disepakati oleh Pak Amran untuk Abdul Qoir membayar Damayanti sebanyak 8%. 8% ya. Dari 41 miliar. Iya.